to know you're married. She would be so happy. I'll never take it home. Cerita ini diangkat dari sebuah bab berjudul The Stockholm Syndrome dalam buku kriminal populer karya Anne Rule. Kehadiran teks ini di awal berfungsi sebagai pengingat bahwa penderitaan dan manipulasi psikologis yang dialami karakter utamanya adalah cerminan dari tragedi asli yang pernah terjadi di dunia nyata. Bahkan foto-fotonya pun masih ada. I was too far behind. What is it, Robin? What are you remembering? Trained marksman for the organization. Diawali dengan memperlihatkan sepasang pria dan wanita yang sedang berada di dalam mobil. Jika kita lihat dari raut wajah keduanya, tampak jelas bahwa mereka terlihat sangat lelah. Hal ini menunjukkan bahwa kedua orang tersebut baru saja menempuh sebuah perjalanan yang cukup panjang dan melelahkan. Diketahui wanita itu bernama Sari, sementara pria yang bersamanya bernama Ronnie. Mereka berdua sedang berkendara menuju kantor polisi. Setibanya di sana, Sari langsung melaporkan kejadian itu kepada seorang petugas wanita bernama Ibtu Dewi dengan mengatakan bahwa suaminya baru saja meninggal akibat sebuah insiden saat mereka tengah berburu di hutan. Sari yang saat itu masih terlihat bingung dan linglung, kemudian dipakaikan jaket oleh Ibtu Dewi sebelum polisi tersebut mulai menanyakan kronologi kematian suaminya secara lebih rinci. Wajah Sari terlihat tegang seolah sedang berada dalam tekanan dan ketakutan. Dia beberapa kali menoleh ke arah Ronnie yang duduk di belakangnya. Dari sikap tersebut tampak adanya kejanggalan di antara mereka berdua. Terlebih karena pria bernama Ronnie itu ternyata bukanlah suami Sari. Dengan sisa sedikit tenaga yang masih ada, Sari pun menceritakan semuanya. Pada hari itu, Sari dan suaminya, Budi, berniat untuk merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang pertama. Keduanya sedang melakukan perjalanan ke sebuah hutan yang lokasinya cukup jauh dari tempat tinggal mereka dengan tujuan untuk berkemah. Seperti pasangan pengantin baru pada umumnya, hubungan Sari dan Budi masih terlihat hangat dan penuh kemesraan. Di tengah perjalanan, Budi memberikan sebuah kado kepada Sari berupa sebuah kalung yang sebelumnya merupakan milik mendiang neneknya. Kalung tersebut tentu memiliki nilai yang sangat berharga, bukan karena bentuknya tapi karena kenangan dari sang nenek. Singkat cerita, Sari dan Budi pun akhirnya tiba di lokasi perkemahan tanpa berlama-lama. Singkat cerita, Sari dan Budi pun akhirnya tiba di lokasi perkemahan. Tanpa berlama-lama, pasangan suami istri tersebut langsung pergi memancing di sebuah danau yang berada tidak jauh dari sana. Danau itu terlihat sangat sepi karena saat itu hanya ada mereka berdua. Sari yang merasa lelah setelah menempuh perjalanan panjang, lalu berbaring untuk beristirahat sejenak hingga akhirnya dia tertidur. Sementara itu, Budi terlihat asyik memancing seorang diri di tepi danau. Ketika Sari akhirnya terbangun dari tidurnya, dia langsung menoleh ke sekeliling, namun dia tidak menemukan Budi dimanapun berada. Dengan perasaan cemas, Sari mulai berlari ke sana kemari sambil berteriak memanggil nama suaminya. Budi, teriaknya. Namun tiba-tiba saja ternyata Budi baru saja kembali dari mobilnya. Setelah bertemu kembali, keduanya pun sepakat untuk menuju lokasi perkemahan. Namun di tengah perjalanan mereka bertemu dengan seorang pria asing yang kemudian diketahui bernama Ronnie. Saat itu mobil milik Ronnie terperosok hingga tidak dapat dikendarai. Karena kondisi tersebut, Ronnie pun meminta bantuan kepada Budi. Awalnya Budi sempat merasa curiga mengingat Ronnie adalah orang asing yang baru saja mereka temui. Namun karena rasa kasihan, Budi akhirnya bersedia membantu dengan mendorong mobil tersebut bersama-sama hingga mobil Ronnie berhasil dikeluarkan. Setelah berbincang sejenak, Ronnie pun menawarkan kepada Sari dan Budi untuk pergi memancing ke tempat yang banyak ikannya.
Dia mengatakan bahwa ajakan tersebut merupakan ucapan terima kasih karena telah dibantu. Dan sekali lagi, Budi terlihat ragu dan memilih untuk menolak ajakan Roni. Namun sikap Sari justru berbeda. Dia terus membujuk Budi hingga akhirnya mereka berdua memutuskan untuk mengikuti Roni. Beberapa saat kemudian, Roni menghentikan kendaraannya di pinggir jalan. Dia kemudian memberitahukan bahwa dirinya telah salah mengambil jalan di sebuah pertigaan yang jaraknya sekitar 2 mil dari posisi mereka saat ini. Karena hari sudah mulai gelap, Sari pun menyarankan agar mereka berhenti dan mendirikan tenda untuk berkemah. Pada akhirnya ketiganya pun sepakat untuk bermalam di tempat tersebut. Ketika mereka sedang berbincang santai di dekat mobil, perhatian Sari tiba-tiba tertuju pada seekor rusa yang terlihat melintas tidak jauh dari tempat mereka berdiri. Hewan itu bergerak cepat seolah hendak menghilang ke dalam rimbunnya pepohonan. Melihat hal itu, Roni yang sejak awal membawa senapan begitu antusias. Tanpa banyak bicara, dia segera mengambil senjatanya dan mengejar rusa tersebut. Budi yang berada di dekatnya pun ikut menyusul dari belakang, berniat membantu sekaligus memastikan tidak terjadi sesuatu yang berbahaya. Sari mengambil beberapa perlengkapan mereka dari mobil, lalu bersiap menyusul kedua pria itu. Namun, belum sempat Sari mencapai mereka, suasana hutan yang semula sunyi tiba-tiba dipecah oleh suara letusan tembakan dari kejauhan. Sari terdiam sejenak. Ada perasaan tidak enak yang tiba-tiba muncul di benaknya. Dia berlari ke arah asal suara tembakan tersebut. Jantungnya berdegup kencang, napasnya memburu, dan pikirannya dipenuhi berbagai kemungkinan buruk. Sesampainya di lokasi, tubuhnya seolah membeku saat melihat yang tergeletak bukanlah rusa, melainkan suaminya sendiri, Budi. Sari langsung histeris dan berusaha mendekati tubuh suaminya yang sudah tidak bergerak. Tidak ada seorang pun yang benar-benar tahu apa yang sebenarnya terjadi pada saat itu. Dilanda rasa takut yang luar biasa, Sari kemudian berlari masuk ke dalam hutan tanpa arah yang jelas. Dia hanya ingin menjauh dari tempat itu, dari kenyataan pahit yang baru saja ia hadapi. Roni yang melihat Sari berlari segera mengejarnya. Ia khawatir Sari akan tersesat karena sebentar lagi hutan akan gelap. Setelah berhasil menyusulnya, Roni mencoba menenangkan Sari dan mengatakan bahwa semua yang terjadi hanyalah sebuah kecelakaan. Kembali ke kantor polisi, masa sekarang, dalam kondisi mental yang masih terguncang, Sari menceritakan kepada Ibtu Dewi bahwa Roni telah menyelamatkan hidupnya. Jika bukan karena Roni, dia mungkin sudah tersesat dan tidak pernah keluar dari hutan tersebut. Pihak kepolisian pun segera menghubungi ibunya Sari. Tidak lama kemudian, Ibu Sari tiba di kantor polisi. Dia tampak terpukul melihat kondisi putrinya yang terlihat sangat ketakutan. Di saat ibunya meninggalkannya sejenak, Sari terlihat semakin gelisah. Dia tampak enggan ditinggal sendirian seolah merasa tidak aman di dalam ruangan tersebut. Di dalam ruangan, Ibtu Dewi menjelaskan hasil penyelidikan awal berdasarkan keterangan dari Roni dan Sari. Berdasarkan pengakuan mereka, Budi diduga tewas akibat kecelakaan fatal. Senapan milik Roni meletus saat hendak diserahkan kepada Budi karena pengamannya ternyata tidak terpasang dengan benar. Namun karena jasad Budi masih berada di tengah hutan dan hari sudah larut malam, pihak kepolisian tidak dapat langsung melakukan autopsi. Mereka harus menunggu hingga pagi hari tiba untuk melakukan pemeriksaan forensik secara menyeluruh di lokasi kejadian. Setelah obrolan itu selesai, Ibu Sari mengajaknya untuk segera pulang.
Namun sebelum mereka pergi, Roni sempat mendekati Sari dan mengatakan bahwa dia akan selalu ada dimanapun Sari berada. Bagi orang luar, ucapan itu mungkin terdengar seperti bentuk perhatian, namun bagi Sari, kata-kata tersebut terasa seperti sebuah ancaman yang tersirat. Setibanya di rumah, kondisi mental Sari bukannya membaik, malah semakin memburuk. Dia mulai mengalami mimpi buruk yang hebat, sulit untuk memejamkan mata, dan terus-menerus teringat pada kejadian berdarah di hutan itu. Trauma yang dia alami perlahan mulai mempengaruhi pikirannya secara mendalam. Keesokan paginya, ingatan Sari mulai kembali sedikit demi sedikit secara perlahan. Disinilah dia mulai merasakan bahwa kematian suaminya bukanlah sebuah kecelakaan murni. Ada banyak hal yang terasa sangat janggal di kepalanya, namun saat itu dia belum mampu menyusun kepingan-kepingan ingatan tersebut secara utuh. It's okay. It was an accident. It's all foggy in my head. I'm here. Sementara itu, Roni menjalani pemeriksaan menggunakan alat lie detector atau pendeteksi kebohongan di kantor polisi. Dia terlihat sangat tenang dan mampu mengendalikan dirinya dengan sangat baik. Semua jawaban yang ia berikan terdengar meyakinkan bagi petugas dan hasil tes pun menunjukkan tidak adanya tanda-tanda kebohongan pada dirinya. Yes. Honestly, I handed the gun to Javier, but I was kind of distracted when I did it. What's Mrs. Rivera doing? Kind of flirting with me, making me uncomfortable. I could just tell she liked me, you know? Oh, I don't... Sari dan ibunya kemudian kembali mendatangi kantor polisi. Sang ibu merasa sangat marah dan menuntut keadilan setelah mendengar cerita langsung dari putrinya yang merasa ada sesuatu yang tidak beres. Namun, tanpa adanya bukti fisik yang kuat dan mengingat kondisi mental Sari yang belum stabil, pihak polisi tidak dapat menahan Roni begitu saja. Oh, Robin, tell her I didn't do anything wrong. You were letting that man go. It's not how the law works. You need to arrest. He murdered Javi. Tell her, baby. I just want to go home, okay? I don't remember, okay? It's just flashes of memory. Ibtu Dewi kemudian memutuskan untuk melakukan tes poligraf terhadap Sari guna mendapatkan kejelasan lebih lanjut. Namun, dalam proses tersebut, sebuah fakta medis yang mengejutkan terungkap. Berdasarkan pemeriksaan, diketahui bahwa Budi sebenarnya telah meninggal 5 hari sebelum Sari tiba di kantor polisi untuk melapor. Hal ini berarti Sari dan Roni sebenarnya telah terjebak bersama di dalam hutan selama 5 hari penuh, sebelum akhirnya mereka muncul di kantor polisi. Dalam ingatan Sari yang mulai pulih, ia teringat bahwa Roni sempat mengaku bahwa namanya bukanlah Roni, melainkan Ken. Roni mengklaim kepada Sari bahwa dirinya adalah seorang agen rahasia pemerintah. Ia mencuci otak Sari dengan mengatakan bahwa Budi dibunuh karena tidak sengaja mengetahui identitas aslinya. Namun, hasil poligraf menunjukkan bahwa cerita tentang agen rahasia tersebut tidak sepenuhnya benar dan merupakan bagian dari manipulasi Roni. Meski sudah berada di luar kantor polisi, Sari masih diliputi perasaan takut dan trauma yang sangat mendalam. Bahkan ketika dia pulang ke rumah, dia sering bersikap paranoid, seolah-olah ada seseorang yang terus mengikutinya dari belakang, padahal sebenarnya itu hanyalah tetangganya sendiri. Rasa ketakutannya begitu kuat, sehingga ia selalu waspada terhadap lingkungan sekitar. Ibtu Dewi yang menyadari kondisi psikologis Sari mulai mengambil langkah-langkah strategis untuk mengungkap kebenaran. Ia menghubungi seorang temannya yang bekerja di kantor kejaksaan untuk menelusuri catatan kriminal Roni secara menyeluruh. Dari penelusuran tersebut, Ibtu Dewi menemukan fakta mengerikan. Roni bukan sekadar orang asing biasa, melainkan seorang psikopat yang telah melakukan berbagai tindakan kriminal serius di masa lalu. Fakta ini memperkuat keyakinan Ibtu Dewi bahwa Sari saat ini berada dalam bahaya besar dan membutuhkan perlindungan hukum yang sangat ketat. Dengan bukti-bukti awal yang mulai terkumpul, Ibtu Dewi menemui Sari tepat di acara pemakaman Budi.
Ia menjelaskan catatan kriminal Roni yang sebenarnya dan menegaskan bahwa dirinya kini sepenuhnya berada di pihak Sari untuk membantunya mengungkap kasus ini hingga tuntas. Ibtu Dewi kemudian membawa Sari menemui seorang psikiater profesional. Tujuannya adalah agar trauma yang dialami Sari dapat dianalisis secara medis dan aman, sehingga fakta yang sesungguhnya terkubur dalam ingatannya bisa digali lebih mendalam tanpa menyakiti mentalnya lebih jauh. Setelah menjalani sesi relaksasi dan konseling sesuai arahan dokter, Sari mulai merasa tenang. Di bawah bimbingan ahli, ia mulai menceritakan kembali secara rinci pengalaman traumatisnya selama 5 hari yang hilang tersebut. Perlahan, fakta demi fakta yang mengerikan mulai muncul ke permukaan. What are you remembering? Trained marksman for the organization. Sari mengungkapkan bahwa saat dia berada di danau bersama Roni, dia mulai menyadari bahwa pria itu telah merencanakan semuanya sejak awal. Mereka sebenarnya tidak pernah benar-benar tersesat di hutan tersebut, karena Roni ternyata sudah sangat mengetahui seluk-beluk wilayah hutan itu. Roni sengaja menahan Sari dan tidak membawanya keluar dari hutan agar dapat memanfaatkan posisi Sari yang sedang rapuh. Tujuannya adalah membuat Sari bergantung sepenuhnya kepadanya secara emosional, seolah-olah hanya Roni satu-satunya orang yang bisa menolongnya di dunia ini. Ternyata selama beberapa hari itu, Roni membawa Sari ke sebuah kemah tersembunyi di tengah hutan yang merupakan tempat tinggal rahasianya. Di sanalah Sari ditahan. Sang dokter menjelaskan bahwa Sari mengalami Stockholm Syndrome, sebuah kondisi di mana korban mulai membentuk ikatan emosional dengan pelakunya sebagai mekanisme pertahanan hidup. Kondisi ini membuat Sari sulit membedakan antara perasaan takut, benci, atau rasa aman yang palsu, sehingga perilakunya sempat terlihat kontradiktif saat melapor di awal. Hal inilah yang menjelaskan mengapa alat pendeteksi kebohongan sebelumnya menunjukkan hasil yang tidak konsisten pada diri Sari. Killing people is all I was trained to do. You're shivering. Come here. I was trapped in the woods with madmen. More appropriate in this case, Stockholm Syndrome. Why she failed the lie detector. Able to implant false memories in her brain to the campsite. Robin was totally open to any suggestion. Her captor was emotionally, physically. Di tengah proses pengumpulan bukti yang dilakukan polisi, Roni tiba-tiba muncul di kantor polisi dengan didampingi seorang pengacara. Dengan sangat tenang dan penuh percaya diri, ia menegaskan bahwa semua tuduhan terhadapnya adalah fitnah belaka. Ia bahkan mengklaim bahwa hubungannya dengan Sari selama di hutan berlangsung atas dasar suka sama suka. Ibtu Dewi menanggapi klaim tersebut dengan logika sederhana. Sangat tidak mungkin seorang wanita yang baru saja kehilangan suaminya secara tragis akan secara sadar melakukan hubungan intim dengan orang asing jika tidak ada unsur paksaan atau manipulasi mental yang berat. Meskipun pengacara Roni terus membanggakan hasil tes poligraf kliennya yang jujur, Ibtu Dewi tetap yakin bahwa Roni adalah pelaku kriminal yang sangat licik. Listen to me. And I believe her. And she ran off into the woods. I did not murder Javier. Witness failed hers. Detector test, ma'am. Akhirnya, bukti forensik yang telah lama ditunggu-tunggu oleh pihak kepolisian pun keluar. Hasilnya sangat jelas. Secara ilmiah, Roni terbukti bersalah atas tindakannya. Dengan bukti kuat ini, Ibtu Dewi berhasil membawa Roni ke dalam sel tahanan. Namun sebuah kendala muncul karena Sari sempat menolak untuk menjadi saksi. Trauma yang terlalu mendalam dan rasa takut yang masih menghantui membuatnya ragu untuk berbicara di depan pengadilan, sehingga Roni sempat berkeliaran bebas untuk sementara waktu. Tiga bulan kemudian, Sari mulai mencoba pulih dari traumanya. Ia kembali menjalani hidup normal dengan bekerja sebagai pelayan di sebuah toko. Namun suatu hari jantungnya hampir berhenti ketika ia kembali dikejutkan oleh kehadiran Roni yang mendatangi tempat kerjanya. Menyadari bahaya yang mengancam, Ibtu Dewi segera meningkatkan pengamanan. Kali ini polisi langsung menangkap Roni di kemah rahasianya, lokasi yang sebelumnya telah diungkap oleh Sari. Kali ini Sari sudah membulatkan tekad. Ia bersedia menjadi saksi kunci di pengadilan dan menceritakan seluruh rentetan peristiwa keji itu secara lengkap, memastikan Roni menerima hukuman yang setimpal.
Dalam persidangan yang emosional, seluruh bukti fisik dan kesaksian Sari digunakan untuk menjerat Roni. Pengadilan menegaskan bahwa Roni bertanggung jawab penuh atas kematian Budi, penahanan ilegal, serta kekerasan fisik dan mental terhadap Sari. Akhirnya, hakim menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Roni. Hal ini memastikan bahwa predator tersebut tidak akan lagi mengancam keselamatan Sari maupun orang lain. Meskipun masih dalam proses memulihkan diri dari trauma, Sari merasa sangat lega karena kebenaran akhirnya terungkap dan keadilan bagi mendiang suaminya telah ditegakkan. Ternyata itu bukanlah pertemuan tidak sengaja, melainkan sebuah obsesi gelap. Sejak pertama kali melihat Sari di jalan, Roni langsung menetapkan target untuk memilikinya sepenuhnya. Baginya, keberadaan Budi hanyalah sebuah penghalang yang harus segera disingkirkan. Ia merencanakan skenario pembunuhan dengan sangat licik agar terlihat seperti kecelakaan, sehingga ia bisa tampil sebagai sosok pahlawan penyelamat. Melalui penculikan dan kekerasan selama 5 hari di hutan, Roni berusaha menghancurkan mental Sari dan mencuci otaknya agar Sari tidak lagi melihatnya sebagai pembunuh, melainkan sebagai satu-satunya orang yang bisa dipercaya. Inti dari kisah ini adalah eksplorasi mendalam tentang kekuatan manipulasi psikologis dan fenomena Stockholm Syndrome, di mana korban merasa bergantung pada pelakunya. Pelajaran terbesar dari kisah ini adalah tentang kewaspadaan. Bahaya seringkali tidak datang dari wajah yang menyeramkan, melainkan dari balik topeng keramahan orang asing. Budi awalnya ragu, namun rasa kasihan dan desakan Sari membuat mereka terjebak dalam rencana mematikan ini. Kisah ini mengajarkan kita untuk selalu mempercayai intuisi atau firasat buruk, karena seringkali itu adalah cara otak memperingatkan kita akan bahaya yang nyata. Pada akhirnya, kebenaran tidak bisa selamanya dikubur. Meskipun Roni berusaha menghancurkan mental dan ingatan Sari, keberanian wanita itu untuk bangkit telah meruntuhkan semua kebohongannya. Keadilan telah ditegakkan dan Roni harus menghabiskan sisa hidupnya di balik jeruji besi untuk membayar setiap tetes air mata dan darah yang telah ia tumpahkan. Dan disinilah film pun berakhir.